Wah gila sih. Kalau kalau ini sih gila men. Ini HP ini beda banget karakter kameranya tuh beda banget feel-nya. Maksud gue, gue mulai dari mana nih? Gue mulai dari mana? Gue mulai dari awalan dulu kali ya, apalagi kalau bukan harga. Jadi ini adalah HP yang udah kesekian kali ya gue review ya kan dari part per part. Nah, HP ini adalah Vivo X6. Kalau lu beli itu di harga 1 jutaan yang full set gitu. Kalau yang batangan di bawah sejuta, beda tipis lah ya. Nah, karakter HP ini tuh kalau menurut gue itu beda banget sama HP-HP kebanyakan pada umumnya. Pertama, kalau HP-HP zaman sekarang itu kalau yang kita lihat pixelnya gede-gede kan. 40 sekian megapiksel, 20 megapiksel, ya kan? Ya, sekian-sekian puluhan megapiksel lah ya. Tapi experience saat lu menjepret suatu gambar itu beda sama ini men. Pertama ini nggak pakai poni. Ini mana benar-benar full screennya itu nggak mengganggu banget buat lo yang nggak suka sama poni-ponian. Contohnya kayak gue juga sih. Nah, terus fitur-fitur yang ada di HP ini juga menurut gue ya punya ciri khas sendiri lah ya. Ciri khas tiap brand lah. Itu nggak usah dibicarain karena feel-nya beda-beda memang. Tapi itu cuma sekedar butuh adaptasi aja. Toh pada intinya sama-sama aja sih, pengaturannya beda-beda dikit aja. Beda-beda tata letak dan beda gaya fontnya aja. Sama beda animasinya aja. Animasi penyampaiannya kalau menurut gue. Nah jadi kamera yang ada di Vivo X6 ini kenapa gue bilang agak gila. Experience gue ngejepret pakai HP ini itu feel-nya kayak feel premium men. Bukan karena settingan-settingan yang ada di HP ini, melainkan gue ngerasanya itu ngerasa premium itu dari layar sih. Gue udah pernah ngebahas soal layar ya kan. Jadi apa yang di capture sama si kamera Vivo ini begitu keluar di layar itu bikin gue semangat buat jepret-jepret. Kayak layarnya tuh enak ya kan. Gini-gini, keuntungan layar enak itu banyak. Pertama, lu bakal betah make. Kedua, apapun aktivitas yang lu lakuin di HP itu bakal terlihat lebih perfect aja sih. Nah, untuk hasil kameranya lu bisa lihat seperti ini hasil fotonya dengan cahaya studio yang ada di ruangan gue. Kalau menurut gue hasil fotonya sih sebenarnya B aja, biasa aja, gak terlalu spesial gimana-gimana ya kan. Semuanya terlihat biasa aja. Tapi kalau kita maksimalin bisa lebih klimaks lagi sih hasilnya kan. Kalau masalah foto itu ya gampang lagi cam berbicara. Nah, kalau seandainya HP ini dipakai fitur malamnya ya kan mode malamnya gimana sih rasanya? Jelas ada sedikit perbedaan tapi nggak banyak ya kan not too much dan yang paling gue suka dari HP ini adalah pertama simple sih pengaturannya tuh simple dan hasil fotonya dengan mode malam seperti ini lo bisa lihat cahaya yang masuk ke ruangan cukup disortir dengan baik. Ini by the way cahaya ruangan yang ada di sini menurut gue dalam kategori low light ya, bukan gak ada cahaya ada tapi ya standar lah ya cahaya standar ruangan agak-agak gelap-gelap gimana gitu. Nah kalau mode malamnya dimatiin seperti ini lo bisa lihat ya kayak gini kayak ada sedikit bias-bias ya kan sedikit shadow-shadow tipis-tipis ya kan banyak bintik-bintik tapi beda dengan yang mode malam ya. Jadi menurut gue mode malamnya sedikit berguna sih dari segi fitur ya kan. Tapi kalau kita lihat kalau seandainya mode malamnya ini kita nonaktifkan memang agak sedikit mengganggu buat proses edit foto. Nah, kalau pakai flash seperti ini hasilnya dan nggak gua nggak bisa bicara banyak sih kalau buat flash karena hasilnya B aja sih. Kayak HP-HP pada umumnya lah ya, nggak ada yang spesial. Intinya mode malam yang ada di HP ini nggak seberingas HP zaman sekarang yang mode malamnya wah banget ya kan sampai kelihatan kayak kartun. HP ini mode malamnya tuh enak gitu dilihat itu yang gue bilang tuh kayak feel premium nggak terlalu maksain biar terlihat cerah sampai dikira kayak bohongan gitu hasil sartuasinya. Ngomongin soal video juga gue nggak bisa bicara banyak sama HP ini, tapi gue cukup merasa HP ini apa ya? Gue ngerasa perekaman videonya dari 1 sampai 10 gue bisa kasih nilai mungkin 7 atau 8 kali ya. Kenapa ya? Karena hasil videonya sebenarnya bisa ditingkatkan lagi kalau lu agak ribet sih, ya kan? Lu pandai mainin fokus yang ada di HP ini. Jadi HP ini kalau buat masalah fokus-fokus cahaya yang ada di objek, ini hasil videonya nih lu bisa lihat. Dia antara redup ke terangnya itu nggak terlalu
halus gitu, jadi agak nyengat-nyengat gitu. Tapi ada satu poin yang benar-benar gue suka di HP ini. Kayak HP zaman sekarang itu masih ada aja gitu, Android zaman sekarang kalau ngerekam tuh cenat-cenut gitu fokusnya. Tapi yang ada di Vivo ini dia masih sedikit, dalam kata toleransi menurut gue masih wajar lah ya. Cenat-cenut itu halus banget gitu. Jadi yang tinggal diakalin tinggal fokus pencahayaan yang masuk ke lensanya aja. Tapi selebihnya sih aman banget sih kalau menurut gue sih dari hasil videonya. Dan ini hasil video ini kalau menurut gue masih bisa dimaksimalin lagi kalau lo sering otak-atik kamera yang ada di Vivo X6 ini. Jadi menurut gue fitur-fitur yang ada di HP ini cenderung memang gak terlalu dipaksakan banget sampai kelihatan seperti bohongan. Mulai dari hasil foto, hasil video itu enak aja. Jadi dalam proses editing kita bisa ngelakuin hal lebih luas lagi ya kan. Kalau masih gelap masih bisa dijernihin dikit-dikit sesuai ya feeling yang kita inginin lah. Nah, terus penempatan kamera juga menurut gue ini nggak terlalu mengganggu. Kita udah terbiasa banget sama kamera seperti ini, nggak banyak lensanya, nggak taruh di tengah, nggak taruh di mana-mana, memang di pojok di atas itu memang sudah terbiasa, apalagi dari Apple user. Jadi menurut gue kalau switch ke HP beginian ya kan, ya kali kayak mungkin lu punya iPhone 6 terus rusak ya kan, terus gak ada duit banyak buat beli HP penggantinya lebih fleksi-fleksipan. Saran gue HP ini juga masih recommended sih. Tapi kalau lo udah ada di Apple system agak susah sih. Dan tapi ada salah satu hal yang gue kurang dari HP ini karena ini mengingat HP lama juga. Kalau lo ngincar pixel mania banget ya kan, lo harus megapikselnya tinggi. Saran gue ya produk Xiaomi, it's okay lah ya, masuk ke dalam kategori rekomendasi gue. Tapi hasilnya itu gimana ya? Ya, Redmi ini belakangan ini produk-produk yang agak bukan yang paling baru, yang sebelum-sebelumnya. Entah kenapa gue gak pernah suka sama layar Redmi, sumpah deh, serius deh, nggak bohong deh gue, sumpah gue nggak bohong, kecuali Redmi Note 10 ya. Yang lainnya tuh, kayak gue make itu kayak kurang nyaman gimana gitu. Tapi gue bilang gak nyaman sikit-sikit, dibilang hete kan. Bercanda gue nggak nyindir kok. Tapi yang jelas HP yang ada di Redmi ini untuk masalah kamera ya masih bisa diandelin, tapi kalau masalah layar kayak agak kurang enak aja sih. Jadi kalau lu pakai HP layarnya udah nggak enak, kayak lu mau ngapa-ngapain juga malas ya kan. Ujung-ujungnya ya mobility lu di HP lu, kreativitas di HP lu juga nggak terlalu maksimal juga ya kan. Karena nggak nyaman ngegunainnya ya kan. Gimana sih, kayak lu pengen gunain motor buat balapan tapi motor lu tuh dipakai nggak nyaman gitu ya, lu nggak bakal bisa the best dari yang the best gitu ya kan. Gitulah ibarat kasar ya. Jadi menurut gue karena layar yang ada di Vivo ini enak, nyaman, dan hasil kamera juga nggak terlalu ngebohongin mata, menurut gue ini cocok sih HP menurut gue ya, ini menurut gue. Dan cukup gila sih dengan harga yang ditawarkan sekarang dengan apa yang lu dapat.